Kita hari ini sama-sama belajar firman-Nya, saudara. Saya percaya setiap kesaksian Bu Devi ini menguatkan kita semuanya. Pak, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup, saudara. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Hari ini Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu apa yang menjadi permasalahan pergumulan kita hari ini. Sama hari ini, saudara. Saya juga mengalami hampir 10 hari ini sakit. Asam lambung yang naik turun. Tadi kemarin sudah enak. Tiba-tiba malamnya saya nggak enak. Tadi pagi saya sudah merasakan, nggak minum obatnya. Saya nggak mau bergantung dengan obat. Obat kalau dari dokter saya minum, saya yang sembelit. Tapi kalau saya minum 1 hari sekali, tetap perasaan saya juga nggak enak. Ya, sempat Tuhan itu katakan pada saat waktu saya masih sakit. Tuhan katakan, Tuhan mau kasih saya kesehatan sama kesembuhan. Padahal saya cuma berdoa, saudara. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan langsung jawab di firman-Nya, aku berikan kamu kesehatan dan kesembuhan. Nah, berjalannya waktu asam lambung, biasanya saya nggak terlalu lama. Tapi berjalannya waktu, beberapa hari sebelum saya naik asam lambung, saya makan nggak teratur. Saya harus menyelesaikan SUM. Saya juga harus datang ke rumah duka, bahkan makan terlambat. Seringkali seperti itu. Jadi beberapa kali saya menghadapi itu. Terus menerus sampai saya katakan, kalau sudah waktu napas nggak enak, pikiran saya sudah jalan-jalan. Kemana-mana sudah, saudara. Antara Tuhan, kayaknya padahal nggak ada apa-apa, tapi seolah-olah kelihatannya aku ini kayaknya antara hidup sama mati, gitu. Ketakutan demi ketakutan. Padahal saya mengerjakan firman, saya percaya firman. Sampai kemarin, saya tadi pagi saya katakan sama Ibu Tineke, kebetulan Ibu Tineke tadi juga WA saya. Dia katakan, happy anniversary Caroline. Duh, iya ya Kak, saking asam lambungnya saya nggak nginget hari ini hari pernikahan saya sama suami. Karena Ibu Tineke juga tanggal 19, sama seperti saya ini happy anniversary-nya. Dia ngucapin, saya lupa. Karena apa? Asam lambung. Saya merubah obat dokter, saya berikan obat yang biasa. Kalau minum obat dokter saya pasti sembelit. Tapi saya udahlah minum obat biasa aja. Saya mau minum rutin karena minum obat dokter saya nggak minum rutin. Makanya sembuhnya agak lama. Terus akhirnya kemarin ada kesempatan saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Kenapa ini kok nggak sembuh-sembuh Tuhan? Apa toh Tuhan? Ampuni saya. Seringkali saya seperti itu, saudara. Kalau saya sakit saya mesti datang minta ampun. Apa yang salah sama saya? Walaupun saya mengenal firman dan kebenaran, saya juga tetap harus datang minta ampun. Saya juga takut dengan segala sesuatunya. Sama ya hari ini. Tahu firman, mengerjakan firman masih takut mati, saudara. Saya juga sama seperti itu. Sampai saya sama Bu Nelly, setiap Bu Nelly atau Bu Asih WA, saya tanya, pesan Tuhan apa ya? Pesan Tuhan itu apa ya? Seperti kalau orang menyapa saya tiba-tiba memberikan saya firman, itu luar biasa buat saya. Karena apa? Itu mengoreksi saya, saudara. Itu mengoreksi saya. Ya kan? Kalau saya nggak ada yang ngoreksi tambah bahaya. Saya butuh orang untuk mengoreksi saya. Sampai hati kemarin, saudara, Tuhan tegur saya. Tuhan marahin saya. Waktu saya tanya ini, Tuhan, kenapa ini kok nggak sembuh-sembuh? Kepala saya kok sakit? Udah nggak sembelit tapi kok sakit? Padahal saya minta apa hari itu Tuhan kasih. Saya minta ini itu, Tuhan jawab semuanya. Terus Tuhan bicara langsung bilang gini sama saya. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini menebal. Hati saya sudah menebal. Telinga berat mendengar. Tuhan langsung katakan. Mata melekat tertutup. Supaya janganlah mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Saya punya mata tapi nggak melihat. Saya punya telinga tapi tidak mau mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah bicara berkali-kali dengan anak saya melalui firman ditanyakan, melalui mungkin Bu Asih dengan tim doa. Sudah berkali-kali, tapi saya tetap memakai cara pandang saya. Saya katakan, kenapa Tuhan? Padahal firman sudah ngomong loh, saudara. Padahal saya seringkali katakan sama saudara, itu bukan karena melihat, tapi percaya. Tapi hari ini saya minta melihat, saudara. Ada tanda-tanda kalau ke arah sembuh. Tapi Tuhan katakan apa? Mendengar dengan mata dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalau saya hari ini harus menjadi manusia lahir baru yang harus mau mendengar, melihat. Melihat ini apa? Melihat. Jangan melihat keadaan, tapi melihat mata ini harus melihat pada Tuhan terus. Dengan firman, percaya bahwa kesembuhan itu Tuhan sudah sediakan. Ya memang namanya proses, nggak enak.
Seperti Bu Nelia dikatakan. Masih loyo, Ci? Iya, karena tadi sempat kambuh dikit. Hari ini sudah minum obat 2 kali, saya sudah kurangi dosisnya, tapi saya berikan obat yang lain. Ya, ayo saudara. Kita ini orang-orang yang mengerti firman. Saya tidak memungkiri. Saya tidak mau jadi orang yang, wah, tahu firman, percaya. Nah, kadang saya juga diperhadapkan dengan keadaan saya harus percaya dengan firman yang saya baca. Tapi saya percaya hari ini. Ayo, kita harus percaya, apapun keadaan kita, kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan yang pegang kendali. Ya, ayo kita buka hari ini firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan untuk tahun depan ya saudara. Tahun depan, apa yang Tuhan mau kerjakan, kita buka di Yeremia 23 saudara. Ayo, saya akan baca pelan-pelan sekali supaya saudara mengerti. Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita di tahun depan. Untuk Yeremia 23 saya akan baca pelan-pelan saudara. Ya, Yeremia 23. Janji tentang tunas Daud yang adil. Ya, ayat 1 saya baca. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Dengan demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat 3 saudara. Dan aku sendiri, ini yang Tuhan katakan, akan mengumpulkan sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Perhatikan kata aku sendiri saudara. Ayat 4. Aku telah mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Dengan demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. 7. Sebab itu demikian firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang. Tuhan katakan 2 kali lagi. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak akan mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang akan menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Saudara, perhatikan ayat 3. Aku sendiri, Tuhan sendiri, yang Tuhan katakan ini, aku sendiri yang akan mengumpulkan sisa kambing dan domba dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Tuhan akan mengumpulkan menjadi satu anak-anaknya. Nggak peduli kambing dan domba, nggak peduli kita ini siapa hari ini di hadapan Tuhan, nggak peduli masa lalu seperti apa, tapi hari ini aku sendiri yang akan mengumpulkan. Jadi Tuhan kasih kesempatan buat kita semua di tempat ini untuk masuk tahun yang baru, tahun yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan buat kita hari ini semuanya. Ya, karena Tuhan katakan aku sendiri, berarti bukan usaha kita ya saudara, bukan karena kita, tapi Tuhan yang pilih kita. Maka tahun depan saya mau katakan adalah tahun perkenanan Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, tahun depan adalah tahun perkenanan Tuhan. The year of God favor. Tahun perkenanan saudara. Saudara, aku sendiri, ayat 3 itu yang Tuhan tekankan. Itu yang Tuhan katakan, aku sendiri.
Jadi kalau tahun perkenanan, kalau saudara hidup dalam perkenanan Tuhan, saya mau katakan, berarti segala sesuatu yang saudara kerjakan, saudara mau kerja keras model apapun, itu bukan hasil saudara, tapi itu hasil dari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan menyukai saudara. Makanya dalam kehidupan saudara ada perkenanan. Apa yang saudara kerjakan semuanya tiba-tiba jadi. Apa yang saudara inginkan tiba-tiba Tuhan sanggup mengerjakannya. Tuhan berikan semuanya buat saudara di tempat ini. Tahun perkenanan Tuhan adalah tahun di mana Tuhan menyukai, Tuhan memilih kita, Tuhan mau memberkati kita. Beda ya saudara, tahun perkenanan dengan kebaikan Tuhan ini beda. Tahun perkenanan ini apa yang saudara kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saudara tabur itu semua perkenanan. Perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara kerjakan tiba-tiba jadi. Apa yang saudara hari ini mau buat segala sesuatunya, semuanya jadi. Ya. Ada yang mungkin hari ini keluarganya mulai suami istri yang terhilang. Ya, kalau saya mau katakan berjalan dengan visi misi yang beda, tiba-tiba dikumpulkan jadi satu. Tiba-tiba Tuhan kerjakan pemulihan yang luar biasa. Kenapa kok saya katakan ada pemulihan? Selain tahun perkenanan juga ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kita baca dulu tadi di Yeremia 23 ayat 8. Lihat saudara ya, ayat 8, perhatikan. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel. Pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Mereka akan tinggal di tanahnya sendiri, saudara. Perhatikan ayat 8. Saudara, kalau masuk dalam perkenanan Tuhan hari ini, masuk di dalam namanya tahun perkenanan Tuhan, ada bonus, ada poin reward hari ini. Bonusnya apa saudara? Pemulihan. Hadiah yang Tuhan berikan. Mungkin hari ini ada suami istri yang terpisah. Ya, karena masalah atau suaminya sama yang lain atau segala sesuatunya. Tuhan kembalikan ke tanah mereka. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Bahkan semuanya yang terhilang Tuhan kembalikan. Tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan katakan, aku akan membawa mereka pulang. Bukan hanya pemulihan, tapi berkat juga akan mengikuti saudara. Bahkan pekerjaan saudara yang hari ini juga, saya mau katakan, mati. Gak mungkin, percayalah, di tahun perkenanan Tuhan, tiba-tiba pekerjaan itu bangkit. Tiba-tiba saudara ketemu dengan vendor. Tiba-tiba segala sesuatunya saudara akan ketemu dengan orang-orang besar. Tahun perkenanan Tuhan. Kembali lagi saudara, masuk pada tahun perkenanan Tuhan. Ya, saya mau beritahukan, tahun perkenanan dan kebaikan Tuhan itu beda, saudara. Tapi tahun perkenanan Tuhan berbicara, apa yang kita kerjakan itu menyukakan Tuhan. Ya, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tahun perkenanan Tuhan ini bukan saudara dapat dari hasil kerja keras saudara, bukan. Ya, bukan saudara dapat dari hasil kerja keras saudara. Tapi kita hanya nerima. Tuhan yang mengerjakan. Makanya kenapa saya katakan tiba-tiba semua terjadi. Tiba-tiba pemulihan terjadi. Buat kita semua saudara. Kembali lagi tapi, apakah Tuhan berkenan gak sama kita hari ini? Ya, di saat saya sakit, saya sampai katakan gini, saya tahu ini pekerjaan iblis untuk menggagalkan saya gak boleh fokus dengan apa yang Tuhan mau katakan. Saya tahu iblis gak suka Tuhan memberkati umat-umatnya hari ini. Iblis gak mau saya sampaikan tahun depan adalah tahun perkenanan, supaya saudara bisa menikmati kemenangan bersama saya. Iblis gak mau itu. Iblis mau saya gak fokus dengan apa yang Tuhan mau katakan hari ini. Buat saya, buat saudara juga. Iblis mau saya fokus dengan sakit. Tapi saya terus saudara, saya juga terus melawan keinginan kedagingan saya untuk
menguasai pikiran saya. Untuk menguasai pikiran saya katakan saya sehat. Saya sehat, saya nggak boleh terintimidasi dengan iblis. Saya mau terus membaca firman. Saya terus mau katakan, Tuhan, saya percaya firman-Mu, saya pegang firman-Mu. Karena hidup saya bukan karena roti, tapi dengan perkataan firman. Bukan hanya roti, bukan hanya lihat keadaan, tapi dengan perkataan firman. Saya percaya, saya 3 kali berdoa ini, saya tahu dapat hal yang sama, tahun perkenanan. Di mana tahun perkenanan ini akan terjadi buat kita semuanya. Di mana tahun perkenanan sebelum kita masuk dalam perkenanan Tuhan, saudara akan masuk dalam masa penampian. Penampian ini berkata, kalau saya mau katakan, penampian jangan merasa takut ya saudara. Penampian ini akan membedakan saudara menjadi karakter yang kuat. Di dalam setiap proses saudara, dalam setiap pergumulan saudara, saudara harus menjadi seorang yang kuat. Supaya apa? Supaya masuk dalam tanah, supaya masuk dalam tahun perkenanan ini. Jadi jangan takut saudara. Saudara sudah dipilih. Kerikil yang di depan itu hanya iklan buat kita untuk masuk tahun perkenanan. Yang hari ini, tahun ini saudara sudah menikmati apa yang namanya tahun pembebasan sama penuaian, saudara sudah menikmati. Saudara juga akan menikmati apa yang namanya tahun perkenanan, naik lagi. Tapi yang tahun ini juga belum, saudara kan juga akan menikmati nanti tahun depan yang namanya tahun perkenanan. Apa yang tadi saya katakan tadi? Tuhan memberikan. Aku yang akan, ayat 3 tadi katakan, aku sendiri yang akan mengumpulkan sisa kambing dan dombaku. Sisa kambing dan domba saudara. Saudara tahu kan, kalau domba ini binatang yang paling mudah, yang nurut, mau kemana mendengar suara gembala dia lebih nurut. Kalau kambing itu jalan dengan cara pandangnya sendiri. Jadi saya mau katakan, di tahun perkenanan ini, Tuhan juga menawarkan hal yang sama buat kita semuanya. Tidak melihat masa lalu kita. Tidak melihat tahun ini kita sudah menuai atau belum. Tuhan tawarkan yang sama untuk kita masuk pada tahun perkenanan. Jadi saya mau katakan saudara, apa yang saudara kerjakan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Tiba-tibanya itu loh saudara. Kejutannya itu loh yang luar biasa. Semua jadi. Ya. Dan bonus poin rewardnya saudara ya di ayat 8. Pemulihan juga terjadi. Yang hari ini doa saudara buat suami maupun istri. Mungkin pekerjaan yang sudah mati. Pekerjaan yang sudah tidak bisa bangkit. Keluarga. Anak, semuanya Tuhan mau juga pulihkan. Selain tahun perkenanan ada bonus reward untuk saudara terima pemulihan. Ya, saya akan langsung masuk poin. Ini yang harus saudara kerjakan di tahun depan. Pertama, bagaimana saudara bisa masuk dalam tahun perkenanan Tuhan? Poin pertama saudara, tetap berada dalam rencana Tuhan. Kita buka dulu ayatnya saudara. Yohanes 15 ayat 4. Kita buka dulu. Ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Kalau hari ini saudara, saya mau katakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Harus berjalan dalam jalannya Tuhan. Harus tetap dalam rencananya Tuhan. Kalau saudara mau menikmati tahun perkenanan Tuhan. Kita tahu saudara, kalau kita tinggal di luar firman Tuhan, tinggal di luar Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan, tetap berada dalam rencananya, saudara, saya mau katakan, saudara akan menikmati tahun perkenanan ini. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Di tahun perkenanan ini Tuhan tidak mau kita menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan mau kita tetap berjalan dengan relnya, berjalan dalam rencananya. Karena rencananya itu akan membuat kita menikmati janjinya, membuat kita akan sampai pada gerbang kemenangan. Karena kalau saya mau katakan, ya Tuhan tawarkan nih tahun perkenanan untuk kita semua hari ini. Tapi tergantung apakah kita ini masih tetap berada dalam rencana Tuhan. Mungkin hari ini ada yang saudara-saudara sudah ada di zona nyaman.
wah aku nyaman kok dengan ini segala sesuatunya. Berarti saudara tidak akan pernah merasa hari ini ada dalam rencana Tuhan atau tidak. Apapun keadaan saudara hari ini, mau zona nyaman, zona tidak nyaman, saudara harus tetap berjaga-jaga. Tetap harus berada dalam rencana Tuhan. Supaya tahun perkenanan Tuhan ini terjadi atas kehidupan saudara. Ingat saudara, tahun perkenanan Tuhan bukan hasil kerja keras kita. Tiba-tiba Tuhan kerjakan. Tiba-tiba apa yang kita kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, semuanya tiba-tiba jadi saudara. Ingat saudara, tahun perkenanan, the year of God favor. Ya, harus tetap berada dalam rencana Tuhan. Jangan goyah. Apapun keadaan di depan, apapun yang saudara alami, jangan goyah. Tetap harus masuk dalam rencana Tuhan. Ya, poin kedua yang saya sampaikan, tetap hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14, saya akan baca dulu firman-Nya. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Tuhan. Saudara, tidak zamannya tahun depan 2022 hidup dengan kepahitan, marah kanan kiri, jengkel, kecewa dan segala sesuatunya. Mulailah hidup buang kepahitan. Tuhan sudah katakan hidup damai dengan semua orang. Jadi tidak ada gunanya kepahitan, kekecewaan saudara simpan. Kalau saudara masih ada di dalam kepahitan, kekecewaan, kemarahan, belum mengampuni, saudara nggak akan bisa yang menikmati apa yang namanya hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu kita perlukan untuk melihat Tuhan. Karena dengan kekudusan itu kita bisa mendekat dengan Tuhan hari ini. Kalau hati saudara masih pahit, hati saudara masih dalam segala sesuatunya cara pandang maupun hati semua serupa dengan dunia, saudara nggak akan bisa hidup dalam kekudusan. Tahun perkenanan loh Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan saudara. Siapa yang tidak mau menikmati? Kata-kata tiba-tiba itu yang bikin saya senang saudara. Ya, ayo. Poin ketiga, poin terakhir ya saudara, tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5:18 kita buka dulu. Mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saudara, apapun keadaan kita, apapun hari-hari yang kita hadapi, mengucaplah syukur. Ya memang segala sesuatunya apa yang kita nggak pernah tahu, kita mungkin merasa kecewa dengan setiap hasil yang hari-hari ini kita jalani. Tapi kalau hari ini saudara tetap mengucap syukur, itu akan membawa saudara menikmati apa yang namanya tahun perkenanan. Kita kurang sekitar 2 minggu ya saudara ya. Kita akan masuk di dalam tahun baru 2022. Kita akan mulai sesuatu yang baru. Dan saya percaya di tahun yang baru nanti, tahun perkenanan ini boleh terjadi atas saudara. Karena saya juga merasakan di tahun ini banyak sekali orang-orang yang datang sama saya juga mengatakan, wah tahun pembebasan dan penuaian saya menuai loh Ci. Saya juga dibebaskan loh, ada pembebasan. Saya bawa visi misi ini bukan untuk diri saya sendiri atau untuk bekerja di Faithful. Bahwa tahun ini tahun perkenanan hanya untuk saya yang menikmati, enggak. Saya berdoa 3 kali saudara untuk tahun depan, tahun perkenanan ini. Dan bukan hanya saya yang saya katakan sama Tuhan, bukan hanya saya loh Tuhan yang menikmati, tapi mereka semua akan harus menikmati. Asal saudara kembali lagi, apapun yang hari ini saudara kerjakan, saudara harus masuk dalam perkenanan Tuhan. Kalau hari ini saudara tidak berjalan dalam setiap rencananya, saudara nggak akan bisa menikmati apa yang namanya tahun perkenanan. Saya percaya saudara, tahun depan adalah tahun yang luar biasa, di mana bukan hanya tahun perkenanan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara kerjakan, semuanya berkenan, bahkan tiba-tiba, bukan hasil kerja keras saudara loh, semuanya terjadi sesuai apa yang saudara harapkan. Karena saudara karena apa yang saudara kerjakan Tuhan berkenan, karena saudara sudah dipilih Tuhan bersama saya.
Tuhan menyukai kita, saudara. Jadi apapun dikerjakan, itu semua berkenan. Sama tuh saudara, hari ini kalau saudara juga punya anak. Kalau anak itu memperhatikan saudara, menyenangkan saudara. Sebelum anak itu mengatakan apa menjadi keinginannya, kita sebagai orang tua sudah memberikannya, saudara. Bahkan memberikan itu dengan bonus-bonusnya, saudara. Tidak ada memberikan dengan, ya cukuplah seini. Enggak, kita pasti berikan bonus. Kita berikan yang terbaik, bahkan bonusnya. Karena Tuhan bilang, aku sendiri yang mengumpulkan. Aku sendiri itu Tuhan. Tuhan katakan tahun perkenanan. Di mana itu semua bukan hasil kerja keras kita, tapi semua itu Tuhan yang mengerjakan buat kita, saudara. Jadi apapun yang tahun depan saudara nikmati, saya cuma mau katakan itu semuanya bukan hasil kerja keras saudara. Tapi pada saat saudara terima setiap janji Tuhan, berarti saudara menikmati apa yang namanya tahun perkenanan itu. Mata Tuhan hari ini tertuju sama saudara. Bukan hanya loh saudara, bukan hanya sekedar wah tertuju aja nih mata. Tapi Tuhan, walaupun mata Tuhan tertuju sama kita, pikiran Tuhan, fokus Tuhan ini tertuju semua juga sama kita. Bukan hanya mata. Mata mungkin bisa wah ini, tapi pikiran Tuhan ini sudah ada sama kita. Ayo saudara, saya mau kita di tahun depan menikmati berkat yang luar biasa, tahun perkenanan. Saya berharap di tahun depan setiap ada kemenangan, silakan saudara juga meng-share dalam kesaksian demi kesaksian. Bukan karena kuat gagah kita hari ini, kita boleh ada sampai hari ini, Faithful boleh ada hampir masuk masa 3 tahun, tapi 2 tahun. Tapi saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini saudara bisa duduk terus mendengarkan ibadat Faithful Ministry. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya percaya saudara merasakan ada buah, ada dampak dalam setiap firman yang hari ini kami berikan. Itu semua bukan karena saya, tapi saya percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita, saudara. Sama saudara, untuk kids juga ya. Saya juga tahun kemarin juga punya angan-angan aja untuk mendirikan PD Faithful Kids. Tapi saya tidak tahu Tuhan mau kirim siapa untuk mengembalakannya. Saya nggak mengerti. Tapi saya cuma mengerjakan, melangkah, berdoa terus akhirnya saya melangkah. Saya juga nggak tahu saudara anaknya siapa saja yang dikirim Tuhan di Kids itu. Juga lumayan banyak gitu loh. Ya, apalagi pada saat pembina Kids berkata sama saya, berapa orang Cik yang ada di Kids kecil itu kira-kira anaknya. Saya katakan, ya mungkin 7 sampai 10 lah. Padahal angan-angan saya 7 sampai 10 itu apa bisa semua ikut ya, saya juga enggak tahu saudara. Pokoknya asal ngomong aja. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan kerjakan lebih dari itu. Enggak pernah saya pikirkan. Hari ini Kids juga ada, apalagi yang namanya ibadah pemuda juga sama. Ibu Dina juga mengalami apa yang namanya cuma pergumulan 5-6 orang. Tapi hari ini Tuhan tambah-tambahkan. Saudara, kalau tahun perkenanan itu, kerjakan aja apa yang Tuhan mau, masuk dalam kehidupan rencana Tuhan. Kerjakan saja, hasilnya tidak perlu saudara lihat. Tapi itu semua, saudara akan melihat tiba-tiba semuanya akan terjadi. Tiba-tiba hasilnya akan luar biasa. Tetap berada dalam rencana Tuhan. Tetap hidup di dalam kekudusan. Tetap bersyukur saudara. Karena di tahun perkenanan ini, Tuhan memberikan setiap kesempatan buat kita semua di tempat ini kesempatan yang sama. Tapi kenapa kok kadang kesempatan yang sama Tuhan berikan buat kita hasilnya beda? Yaitu tadi cara pandang, respon hati kita. Ayo, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan tahun depan, kita boleh mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan hari ini bukan mata Tuhan aja yang tertuju sama kita. Semua di tempat. Pikiran Tuhan juga tertuju sama kita. Tuhan mau kerjakan semuanya. Bahkan pemulihan bonusnya untuk kita semua. Ayo, jangan kita keluar dari rencana Tuhan. Kita harus terus hidup di dalam rencana Tuhan. Supaya saudara menikmati kemenangan demi kemenangan. Ayo, tetap hidup dalam kekudusannya saudara sekali lagi. Tetap bersyukur apapun. Kekudusan ini perlu buat kita ya. Kalau kita hari ini hidup dengan kekudusan, bukan berarti kita nggak berdosa sama sekali. Semua nggak lepas dari dosa. Tapi teruslah hidup, perbaruilah kehidupan rohani kita. Terus jauhi kehidupan dunia. Terus hidup serupa segambar dengan apa yang kita sembah hari ini.
Memang tidak bisa sempurna saudara, Tuhan yang menyempurnakan. Tapi saya percaya kita akan dimampukan, kita akan dilewatkan, bahkan kita akan keluar lebih dari pemenang. Tahun perkenanan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Ayo kita sama-sama nyanyi satu pujian penyembahan sebelum kita masuk berdoa. Ayo. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami percaya tahun perkenanan-Mu akan terjadi atas kehidupan kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami selalu hidup dalam rencana-Mu. Karena apapun yang kami kerjakan, itu semua akan berkenan di hadapan-Mu. Dan apapun yang kami kerjakan, tiba-tiba semuanya akan terjadi Tuhan. Itu semua bukan hasil kerja keras kami, tapi Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang rindu memberkati kami. Tuhan, ajar kami semuanya. Jangan biarkan kami hari ini pribadi lepas pribadi. Tuhan, lepas dari setiap rencana-Mu. Masukkan kami semua pada setiap rencana-Mu, supaya kami menerima apa yang namanya hidup dalam perkenanan-Mu hari ini. Bahkan Kau juga katakan Tuhan melalui firman-Mu, Yeremia 23 ayat 8, bahwa Engkau akan mengumpulkan, memulangkan mereka pada tanah mereka. Akan ada pemulihan terjadi Tuhan untuk suami istri hari ini, bahkan untuk keluarga, pekerjaan yang sudah mati, bahkan Kau sanggup bangkitkan untuk mereka semuanya Tuhan. Bahkan apapun Tuhan, kesehatan pun juga Kau akan berikan. Pemulihan-pemulihan akan terjadi Tuhan. Itu akan menyertai tahun perkenanan-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Berikan kami semua kekuatan, berikan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk lebih lagi mengalami Engkau yang hidup. Karena kami percaya bersama Engkau, mengalami Engkau yang hidup, membawa kami pada tanah Kanaan, membawa kami pada tanah perkenanan-Mu, tahun perkenanan-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami hari ini kerjakan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Itu semua bukan hasil kerja keras kami, tapi itu semuanya karena Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Semua tepat kami taruh pada lubuk hati kami. Tahun perkenanan Tuhan akan terjadi atas kehidupan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terus ajar kami terus berjaga-jaga atas segala sesuatu apa yang kami kerjakan, supaya kami tetap berada di dalam rencana-Mu Tuhan, tidak keluar dari rel kami. Kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi kami berjalan sesuai dengan hukum Taurat-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, bahkan terima kasih untuk setiap kesaksian Tuhan. Bahwa kesaksian ini membawa kami mengerti bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, akan membawa kami menerima setiap kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.